Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmana Prasa Budi dengan NIM 185231038 dari mata kuliah menggambar teknik T1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu Rehand Hand Grip Pemulihan Saraf untuk pasien pasca stroke ringan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Stroke adalah gangguan neurologis akut yang disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak dan menjadi penyebab utama kecacatan jangka panjang secara global. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 15 juta orang di seluruh dunia mengalami stroke setiap tahunnya dan hampir 5 juta di antaranya itu mengalami kecacatan permanen. Di Indonesia sendiri itu riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 mencatat prevalensi stroke sebesar 10,9 per 1000 penduduk dengan dampak pertama berupa gangguan motorik dan juga kelemahan otot. Penelitian itu menunjukkan bahwa kekuatan genggaman tangan berkorelasi positif dengan kemampuan fungsional pasien stroke. Latihan hand grip itu tidak hanya memperkuat otot lokal, namun juga dapat memberikan stimulasi terhadap sistem saraf pusat. Nah, studi yang dilakukan oleh Liu et al. Pada tahun 2021 melaporkan bahwa program latihan hand grip selama 12 minggu itu yang dilakukan pada pasien stroke ringan dapat meningkatkan kekuatan genggaman hingga 3,52 kg serta meningkatkan skor MOCA yang menandakan perbaikan fungsi kognitif. Selain itu, eh, efisiensi dari jaringan materi putih otak juga ikut meningkat, mengindikasikan terjadinya neuroplasticity sebagai bagian dari proses pemulihan saraf. Nah, permasalahan utama yaitu terletak pada desain hand grip yang terlalu keras. Desain hand grip yang sekarang digunakan yaitu terlalu kaku dan juga keras. Dan juga kedua yaitu pengguna pengguna pasca stroke atau pasien stroke itu kesulitan untuk menggunakan secara mudah. Dan juga terakhir yaitu tekanan yang ditemukan ketika menggunakan hand grip membuat tangan menjadi sakit. Nah, pasien pasca stroke ataupun pasien stroke itu sulit untuk menggunakannya karena mereka sulit untuk menggenggam, apalagi terbuat dari bahan yang keras. Karena itu perlu adanya modifikasi pada hand grip yang sekarang, yang dapat dikhususkan untuk digunakan oleh pasien pasien stroke atau pasien stroke. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu untuk menghadirkan solusi desain hand grip yang ergonomis dan nyaman digunakan. Kedua, yaitu mengurangi beban dan tekanan ketika menggunakan hand grip. Ketiga, yaitu mendukung pemulihan saraf pasien pasca stroke. Nah, alasan teori yang digunakan. Yang pertama yaitu Liu et al. Pada tahun 2021. Dalam studinya menunjukkan bahwa program latihan hand grip selama 12 minggu tidak hanya meningkatkan kekuatan genggaman pasien stroke, iskemik ringan, tetapi juga meningkatkan fungsi kognitif MOCA, skor, dan juga efisiensi jaringan materi putih otak yang mengindikasikan terjadinya neuroplasticity pada sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu Zhu et al. Pada tahun 2024 yang melaporkan bahwa penggunaan alat rehabilitasi genggaman berbasis robotik dengan umpan balik real time meningkatkan koordinasi jari dan kekuatan genggaman secara signifikan dibandingkan terapi biasa. Yang ketiga yaitu dari Carter et al. Pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa kombinasi latihan genggaman dengan stimulasi sensorik mampu meningkatkan lebih dari 20% fungsi motorik dan juga kemandirian pasien dalam aktivitas harian. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi elemen sensori motor dapat memperkuat dampak positif dan latihan hand grip terhadap pemulihan neurologis. Nah, ini adalah proses desain. Yang pertama itu membuat skate grip yang bergelombang itu. Kemudian yaitu menggunakan fitur love untuk menggabungkannya. Kemudian menggunakan fitur patch untuk agar tidak bolong ini. Kemudian kita menggunakan fitur trim juga agar bergabung menjadi satu bodies. Kemudian menggunakan fitur fillet agar tidak terjadi hangover. Ini pada atas-atasnya. Kemudian membuat bagian grip yang satunya lagi dengan cara yang sama yaitu membuat set, menggunakan fitur love, patch, trim, dan juga fillet. Kemudian menggunakan coil dengan fitur coil untuk bagian atasnya besinya yang melengkung itu. Kemudian menggunakan fitur extrude pada kedua sisi yang bagian bolong pada coil itu. Kemudian kita menggabungkan tiga bagian itu menjadi satu dengan menggunakan fitur combine join. Nah, ini adalah videonya. Yang pertama yaitu saya membuat sketch ini itu menggunakan line dan juga menggunakan curve juga, kemudian membuat bagian gelombang-gelombang. Kemudian kita menghapus bagian line itu dan menggantinya dengan kedua lingkaran dengan diameter 20. Kemudian kita pindah-pindah, kemudian kita menggunakan nah ini fitur loft. Saya menggunakan fitur loft. Nah, dengan menyambungkan dua lubang, kemudian menggunakan trailnya itu yang gelombang sama yang ke bawah belakang itu. Juga menggunakan patch untuk menutup
kedua lubang ini. Nah, tutup. Kemudian kita menggunakan fitur fillet agar tidak jadi hangover. Kemudian setelah udah, hasilnya akan tampak seperti ini. Lalu kita membuat bagian yang satunya lagi. Nah, kita menggunakan cara yang sama, yaitu membuat skate, lalu menggunakan line dan juga hangover. Atau menggunakan, bukan, menggunakan curve. Lalu kita mengganti line itu yang di atas dan bawah itu menggunakan lingkaran. Kemudian kita menggunakan fitur love lagi, menggunakan dua lingkaran dan juga menggunakan trailnya. Lalu kita menggunakan patch dan juga trim, lalu kita fillet dan kita membuat coil ini, lingkaran ini dengan fitur coil dan juga kita extrude keduanya. Lalu kita sambungkan ketiga bagian ini menjadi satu. Lalu kita menggunakan fitur, kita menggunakan fitur combine join untuk menggabungkannya menjadi satu bodies. Lalu kita akan lanjut ke visual design CAD. Nah, ini dulu tampilan dari depan, front view, bottom view, bagian bawah, dan juga isometric view. Beginilah tampilannya. Lalu kita lanjut ke worksheet-nya. Nah, ini terdapat hitungan-hitungan atau dimensinya. Ini untuk bagian bottom, ini bagian front, bagian rack atau live, dan juga ini bagian isometric. Nah, ini adalah visual hasil 3D print-nya, yaitu ini bagian kanan dan kiri, atas dan bawah, depan dan juga belakang. Jadi kita menggunakan warna biru pada pegangannya, hitam pada atas dan bawahnya, dan juga pada basinya itu menggunakan abu-abu, warna abu-abu. Nah, harapan dan juga evaluasi dari saya. Desain engagement itu merupakan hasil desain yang menggabungkan kenyamanan, fungsi, dan kepedulian terhadap pasien pasca stroke untuk dapat melakukan pemulihan saraf pada tangan mereka. Dengan bentuk yang ergonomis, pasien itu dapat dengan nyaman menggunakannya dan dapat dengan mudah untuk melakukan proses latihan hand grip itu atau latihan menggenggam. Nah, melalui inovasi ini diharapkan pasien dapat melakukan terapi untuk mengembalikan fungsi saraf menjadi normal kembali dan diharapkan pasien konsisten ketika melakukan latihannya. Namun, terdapat beberapa evaluasi dari proyek ini, yaitu alat ini tuh belum sepenuhnya mandiri, sehingga pasien masih membutuhkan pendamping untuk melakukan latihannya, terutama pada saat mengembalikan jari tangan setelah proses menggenggam. Nah, pada handband itu nantinya akan terdapat karet atau resistance band itu digunakan untuk membantu pasien untuk dalam menggenggam. Menggenggam. Namun, ketika tangan pasien itu mengembalikan secara normal atau ke posisi awal, itu masih kurang bisa, sehingga kita perlu pendamping untuk mengembalikan tangan pasien itu ke kondisi awal. Tuh. Nah, pada saat proses pengembalikan jari tangan, pasien membutuhkan pendamping untuk mengembalikan posisi tangan dari posisi menggenggam setelah dibantu dengan karet atau resisten band. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Berikut adalah link kanvanya. Juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.